Halo, nama saya Suci Dinar dengan NIM 29 2021 118. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dari hasil observasi saya di Sekolah Talenta Kids yang beralamat di Jalan Gondang Sari nomor 2, Gria Mustika, Tegalrejo, Salatiga. Di sini saya mengamati dua jenis gangguan. Yang pertama yaitu gangguan tunagrahita. Anak dengan gangguan tunagrahita biasanya memiliki IQ rata-rata di bawah 70. Secara akademik, anak ini berbeda dengan anak pada normalnya dan masih memahami apabila anak tersebut diberi instruksi oleh orang lain. Ciri-ciri anak tunagrahita yaitu adanya keterlambatan berbicara, bersikap acuh tak acuh pada lingkungan sekitar, dan sering keluar air liur. Menurut wawancara kami dengan salah satu guru di sana, anak tunagrahita akan lebih nyaman berbaur atau bermain dengan sesama tunagrahita walaupun umurnya jauh dari mereka. Jika mereka dibaurkan dengan anak yang normal, mereka akan merasa sedikit tertekan. Misalnya saat memainkan suatu permainan dengan teknik, anak tunagrahita akan sedikit kesulitan karena ketidakmampuan berpikir, dan dalam bermain, anak ini tidak memiliki aturan, sehingga ada kemungkinan mereka akan diejek saat bermain dan membuat mereka tidak nyaman. Gangguan yang kedua yaitu autis. Pada anak autis, seringkali dalam pengendalian emosinya masih tidak terkontrol dan sering menyakiti dirinya sendiri. Ciri-ciri pada anak gangguan ini yaitu sulit berkomunikasi dengan orang lain, cenderung pendiam, marah atau sulit mengontrol emosi, dan bahasa yang digunakan kurang dipahami. Anak pada gangguan ini tidak menyukai hal baru. Misalnya saat mereka akan pergi ke sekolah, tidak melewati jalan yang biasanya mereka lalui, mereka akan marah karena biasanya mereka tidak melewati jalan itu. Akan tetapi diperlukan pembiasaan hal-hal baru pada anak gangguan ini. Di Sekolah Talenta Kids, anak autis lebih diajarkan dalam pembelajaran yang berhubungan dengan kesenian seperti melukis, menggambar, ataupun membuat karya. Bimbingan yang guru berikan di sekolah ini untuk kedua jenis gangguan tentunya berbeda. Untuk anak tunagrahita, cara guru pada sekolah ini dalam menangani gangguan tunagrahita yaitu mengajari mereka sedikit demi sedikit. Saat pembelajaran, guru mengajarkan materi dengan perlahan-lahan namun bisa dipahami oleh anak, kemudian dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait materi yang diajarkan. Untuk bimbingan pada anak autis, guru di sekolah ini biasanya menggunakan hal yang disukai anak-anak untuk memancing agar anak mau mendengarkan instruksi dari gurunya ataupun sebagai pereda ketika mereka marah. Dalam berkomunikasi, guru di sini mengutamakan kontak mata dengan anak agar anak tahu bahwa ia sedang diajak berbicara. Refleksi pribadi sebagai calon guru dan opini mengenai anak-anak berkebutuhan khusus dan pendidikan luar biasa atau PLB. Saya sebagai calon guru diharuskan memiliki kesabaran dan kesiapan dalam menghadapi anak didik dengan segala kondisi. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan memperkaya diri saya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar. Opini saya terhadap anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus sementara ataupun permanen. Anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan, oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sangatlah diperlukan agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga bisa menyesuaikan dengan anak-anak normal lainnya. Inspirasi yang saya dapat dari observasi ke Sekolah Talenta Kids yaitu untuk selalu bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada Allah kepada saya, mengajarkan saya untuk bersikap asih dan peduli dengan lingkungan sekitar.